Kenapa kok langsung banyak begitu ya? Saya mulai baru September, Oktober, November, Desember, Januari, baru 5 bulan. Tetapi saya langsung mengisi dengan kapasitas sekarang sekitar 90, hampir 100 begitu ya. Kenapa kok langsung banyak begitu? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Haidar Ali. Saya adalah owner dari Santri Farm yang beralamat di Dusun Genengan, Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Memulai usaha peternakan ini sejak bulan September. Ya, sejak bulan September tahun 2021. Alasan utama ternak domba karena itu memang dibutuhkan begitu ya. Yang saya lihat domba itu punya sisi yang sangat menggiurkan di daging, tidak hanya di dagingnya, tetapi di kohenya bisa kita manfaatkan. Terus dari bulunya, dari banyak begitu ya. Yang saya lihat memang banyak potensi yang bisa kita manfaatkan begitu dari domba itu sendiri. Jadi kapasitas di kandang Santri Farm ini sekitar 200 sampai 300 ekor gitu. Terus kenapa kok langsung banyak begitu ya? Saya mulai baru September, Oktober, November, Desember, Januari, baru 5 bulan. Tetapi saya langsung mengisi dengan kapasitas sekarang sekitar 90, hampir 100 begitu ya. Kenapa kok langsung banyak begitu? Karena pertama saya yakin begitu ya, saya yakin dengan usaha ini. Yang kedua, kalau udah yakin ya nggak perlu ini ya, langsung aja digas banyak, mumpung juga ada modalnya begitu mas. Saya memilih bekerja sebagai peternak domba dan kambing. Mengapa? Karena saya memang dari dulu suka bisnis begitu. Dan saya melihat bahwa di dalam unit bisnis khususnya domba dan peternakan domba dan kambing yang berada di desa begitu ya, saya bisa membantu membuka lapangan pekerjaan yang dimana jika kita bekerja di kantoran begitu, kita waktunya habis gitu, capek di kantor. Sedangkan kalau di bisnis gitu ya, kita bergerak di dunia bisnis, kita bisa membuka lapangan pekerjaan begitu besar. Nah, motivasi terbesar saya untuk membuka bisnis peternakan domba, di samping juga ada lahan pertanian yang saya garap. Saya ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang-orang sekitar saya. Saya baru sekitar berapa bulan di sini sudah banyak sekali orang-orang meminta untuk, Mas Haidar, ada sedikit pekerjaan nggak mas di kandang atau di lahan gitu. Nah, dalam artian saya melihat bahwa dari desa, dari hulu gitu ya ke hilir, kita harus kemudian tidak melihat marketingnya saja, tetapi kita harus memastikan bagaimana dapur gitu ya atau hulunya itu atau di desa itu kita harus aman begitu. Karena saya melihat sekarang banyak sekali petani-petani itu kalau kita berbicara di dunia pertanian ya, kita melihat banyak sekali petani-petani itu dirugikan karena harga pupuk yang menaik drastis. Maka saya kemarin beberapa kali diskusi dengan beberapa teman-teman yang pelaku bisnis juga di Kediri. Kita mulai untuk mengelola limbah seperti itu. Limbah kotoran ayam, di dekat sini ada kandang ayam 3 besar ya, punya satu perusahaan besar. Kotorannya tidak diolah. Nah, itu bisa diolah. Terus kotoran serintil sapi, serintil kambing dan domba dan kotorannya sapi itu juga menjadi salah satu bagian yang bisa diolah dan dijadikan pekerjaan begitu ya, yang bermanfaat dan bisa menghasilkan seperti itu. Nah, berawal dari kesenjangan itu, maka saya berusaha untuk kemudian sedikit membantu begitu ya, sedikit memberikan sumbangsi gitu. Karena pemuda dan pemudi itu yang terkenal tenaganya yang masih semangat begitu, otaknya yang masih encer begitu, dan geraknya masih ulet. Nah, maka harus
bagi kita untuk kemudian bergerak tidak hanya di lahan-lahan pengaturan saja, tetapi kita juga harus membuka lapangan pekerjaan di sisi lain, yaitu di dunia bisnis ini, dan memberikan manfaat tentunya kepada orang-orang yang lebih besar lagi begitu. Cita-cita waktu kecil itu nggak muluk ya. Dulu itu waktu kecil itu ingin namanya kalau cita-cita kan berubah-ubah Mas ya. Kalau anak kecil itu suka berubah-ubah. Dulu saya pengen jadi guru ngaji, terus jadi dosen begitu. Nah, sewaktu kuliah saya berkeinginan untuk menjadi dosen begitu. Tetapi waktu berjalan sepertinya perlu pengkaryaan begitu, perlu pengkaryaan kepada masyarakat. Nah, karena saya termasuk orang yang memiliki sosial yang tinggi, mudah sekali untuk berbaur dan mengajar satu sama lain seperti itu. Jadi saya ya senang sekali begitu ngurusi organisasi, ngurusi berbagai macam orang begitu Mas ya. Nah, memanajemen sesuatu, meng-create sesuatu, meng-create program, nah itu saya senang sekali begitu. Saya lulusan jurusan pertambangan perminyakan. Nah, jadi saya itu lulusan kampus UPN Veteran Yogyakarta, jurusan teknik geofisika. Teknik geofisika itu ke arahnya tambang minyak, eksplorasi pertambangan perminyakan. Jadi karena saya itu di kampus sering juga terjun ke desa-desa, entah itu memberikan memberikan ngajar anak TPA begitu ya, ataupun program-program pemberdayaan masyarakat, CSR sebuah pabrik segala macam. Saya sering melakukan kegiatan sosial. Jadi ketika dari kampus ke desa, kembali ke desa, saya tidak terlalu kaget begitu. Namun memang di sudut pandang saudara atau keluarga besar begitu ya, memang ada beberapa yang bilang, loh jurusannya kan pertambangan, kok jurusan pertambangan larinya sekarang ke peternakan ataupun ke pertanian? Ya sudah, ditekuni saja gitu kalau saya. Oh enggak ya, mungkin rezekinya di sini, karena saya dari awal memang kalau terjun ke pertambangan perminyakan memang kurang kurang bisa sesuai lah begitu. Saya lebih sukanya itu bertemu dengan masyarakat, sosialisasi begitu ya, membuat program begitu, mengevaluasi dan sebagainya, menggerakkan massa dan sebagainya begitu. Di dunia breeding sekali lagi adalah dunia di mana kita harus merawat dari dia bunting ya, kalau kita beli indukan bunting sampai dia melahirkan, atau kita merawat si kecil yang baru lahir sampai dia besar begitu ya, itu adalah masa yang sangat panjang, 5 bulan lebih, setengah tahun lebih, 1 tahun lebih, 2 tahun, 3 tahun. Nah, dan kita harus menjaga produktivitas dari seekor induk itu. Nah, itu banyak sekali ilmu yang harus kita pahami. Kalau berbicara enak dan gak enaknya, tentu keduanya ada. Kalau enaknya nih, yang enaknya dulu, enaknya kalau di sini di kandang saya Santri Farm, setiap lahiran itu selalu jantan. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 2. Nah, ada yang 1 itu cuma 1 ini. Nah, kalau sisanya semuanya 3, 2, 3, 2, 3, 2 seperti itu. Dan semuanya jantan. Betina itu baru 1 kemarin, terakhir lahiran tuh ada 1 betina. Nah, seperti itu. Itu enaknya. Dan enaknya juga kita nggak terlalu mengejar target begitu ya, mengejar target. Berbeda dengan fattening. Fattening kalau di tempat saya 2 bulan panen, 2 bulan panen, 2 bulan panen. Tapi kalau breeding ini tidak 2 bulan panen, tapi masanya lebih panjang. Dalam artian kita harus menjaga, memberikan pakan yang cocok untuk metabolisme supaya dia itu terus terjaga, supaya produktivitas metabolisme terus terjaga sampai setahun lebih, 2 tahun lebih, 3 tahun lebih begitu. Dan itu enaknya ya. Kalau di sisi lain gak enaknya ya kalau saya menjumpai kematian begitu. Jadi faktor kematian itu yang menjadi ketakutan begitu bagi semua peternak. Nah, kalau saya awalnya menggunakan kematian karena apa? Kalau yang mengaca di evaluasi di kandang saya, kematian itu karena perubahan pakan yang langsung jeglek gitu bahasanya, kalau bahasa kasarnya jeglek, dari hijauan langsung ke rendeng kangkung, langsung ke fermentasi, langsung ke silase, itu jeglek semuanya. Nah, itu yang saya lakukan di awal-awal berternak, sehingga ada 1 mati, 2 mati, 3 mati begitu. Tetapi kebanyakan yang mati itu bukan yang udah besar,
yang mati itu yang masih kecil ya, karena yang seperti manusia begitu ya. Kalau umurnya masih bayi, masih balita itu harus kita rawat karena rentan sekali terkena penyakit. Nah, sama seperti hewan juga seperti itu. Domba dan kambing sama. Kebanyakan yang mati di tempat saya itu masih kecil, masih cempe, masih 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Perawatannya, ini berbicara tidak enaknya ya, perawatannya itu memang lebih muda yang sudah besar. Nah, saya punya kambing yang besar sekali, pemacak di sini, Hercules. Hercules itu pernah sakit kembung 1 minggu, nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau minum. Nah, saya sampai ikut begadang nunggunya. Akhirnya di 1 minggu lebih ternyata saya kasih obat, saya kasih teh, anget-anget semuanya lah, susu segala macam masukkan. Tentu saya juga di sini ada dokter hewan dari UNER itu yang sudah saya kontrak begitu untuk membantu saya mencerahkan bagaimana mengatasi domba kambing yang sakit. Singkat cerita, si Hercules itu akhirnya sembuh. Nah, pemacu kesembuhannya tidak bukan karena ada betina. Karena 1 minggu lebih memacu kesembuhannya, saya masukkan betina 2. Langsung nggak sampai 2-3 hari langsung sembuh dia. Karena mungkin ya itu ya hormon biologisnya membutuhkan itu. Kalau pernah menyerah di dalam usaha bisnis peternakan domba dan kambing, ya pernah, terutama ketika melihat ada cempe yang mati berturut-turut. Saya pernah itu 2-3 dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu itu mati 2 ekor atau 3 ekor begitu. Padahal itu sudah saya tungguin dari pagi, siang, sore, malam, sampai malam saya begadang gitu terus. Saya kasih obat, saya tungguin di depannya begitu ya, sampai sekarat. Sampai akhirnya saya memutuskan, akhir-akhir ini dalam 2 bulan terakhir ini saya memutuskan jika ada yang sudah sakit dan dirawat sampai ternyata masih sekarat, maka terpaksa menjadi gulai atau jadi sate. Saya sembelih dan dimasak begitu. Nah, pesan untuk pemuda dan pemudi untuk memulai bisnis domba begitu ya, kita harus kita harus tidak terlalu banyak ikut pelatihan begitu ya. Saya sendiri dari awal tidak pernah ikut pelatihan gitu, saya gas pokoknya yakin gitu. Nah, tentu dengan tidak hanya kacamata kuda begitu, gas yakin action, tetapi kita juga harus menyertakan sedikit ilmu yang terus kemudian kita upgrade seperti itu. Karena ilmu itu tidak hanya didapat di pelatihan gitu ya, tetapi pelatihan bisa menjadi salah satu sarana, maksud saya seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, pemuda dan pemudi, segera action begitu ya, segera action, karena yang membedakan satu orang dan orang yang lainnya adalah bagaimana ketika dia berani action atau tidak. Percuma banyak ilmu tapi nggak action begitu ya. Nah, dan percuma juga action tetapi tidak atau membutakan ilmu, maka yaitu dia akan banyak yang mati dan sebagainya. Nah, maka solusinya adalah action, segera action, dan segera menambah ilmu dan evaluasi itu semuanya begitu. Baik teman-teman sekalian, terima kasih saya sampaikan sudah menonton video dari Santri Farm. Jangan lupa teman-teman sekalian, terutama pemuda dan pemudi Indonesia, untuk like, comment, share, and subscribe channel Gaper. Terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!